Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya bersuka cita karena kita bisa kumpul bersama-sama di tempat ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan, amin. Bisa tegur sapa kiri kananmu, katakan Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sangat baik. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang datang rindu menyembah Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya. Ya, sebelum kita memulai kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon kasih kepada Bapak Pendeta Daniel untuk memimpin kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih anugerah yang Engkau limpahkan pada kami, sehingga kami boleh ada lagi di rumah-Mu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang minggu ini sampai saat ini. Tuhan, sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin bertemu dengan Engkau, karena Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Sebab itu Tuhan, dengan segala apa yang ada dalam hidup kami, kami percaya sukacita-Mu meluap lewat hidup kami Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita-Mu terus meluap dalam hidup kami. Bapak, hamba serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami semua. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami datang tidak dengan tangan yang hampa Tuhan. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih lagi katakan, kami mau naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Kami mau berterima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidup. Jemaat Tuhan saja katakan, ku naikkan syukurku. Kau dengar Tuhan, amin Tuhan Yesus. Yes. Benar Tuhan, selalu baru, tak pernah terlambat Tuhan. Dan besar setiamu. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri, katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Benar Tuhan,
angkat tanganmu katakan, bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Sing like me. I worship. Yes, amen. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Nyanyikanlah kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sing like never before. Oh my soul, I worship you. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like, oh my soul, I worship. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau bertahta atas pujian-Mu di tempat ini. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan kita teramat baik, amin. Haleluya. Sama-sama katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat
kebaikan Tuhan terpancar dari wajahnya, amin. Coba lihat samping kiri kanan wajah-wajah yang penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa melalui Dia. Haleluya. Amin. Sebab hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan Yesus jalan. Yes. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Jemaat Tuhan saja katakan Yesus jalan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Angkat tangan katakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan katakan glory. Glory. Yes. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja katakan glory haleluya. Yes, glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama katakan kekal. Haleluya. Kita mau lebih lagi menari bagi Tuhan, amin. Kita mau menari seperti Daud menari. Saat Daud menari dia nggak malu-malu di hadapan Tuhan, amin. Minggu depan kita nari lagi sama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami percaya Yesus Engkau satu-satunya jalan kebenaran ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kebenaran-Mu terus tinggal dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami lebih lagi mengasihi Yesus. Untuk kami lebih lagi mencintai Yesus. Sehingga orang-orang melihat Yesus ada dalam setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan
Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan
Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Sekali Yesus selama, saya undang kepada Bapak Pendeta Daniel bisa maju ke depan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Sekali Yesus. Benar Bapak. Selamanya Yesus. Benar Yesus. Harapanku tak akan hilang. Amin. Haleluya. Karena kasih-Nya Haleluya. sekarang ku ada. Amin. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. 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 Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkau memberikan kami kehidupan. Kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan demi kesempatan yang indah yang Engkau berikan pada kami saat ini. Untuk duduk diam di rumah-Mu. Memuji, memuliakan nama-Mu lewat pujian. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami buka hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengambil alih pembawaan firman ini. Urapan-Mu terjadi. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, sukacita-Mu meluap dalam hidup kami. Karena ada Yesus. Yesus yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Kristus. Saudara, hari ini Bapak Pendeta, Bapak Yonatan Lukas dan Ibu, demikian juga Bapak Pendeta Stefanus Lukas dan Ibu sedang berada di Jawa Tengah. Mereka ada pelayanan di sana. Kita dukung doa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Tema gereja bulan ini saling mengasihi. Ya, bulan kemarin peduli, sekarang saling mengasihi. Ya, masih deket-deketan. Saudara, yang utama memang kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita, kemudian mengasihi yang terdekat, pasangan hidup, ya, anak-anak, orang tua atau mertua, kemudian baru sesama. Nah, permasalahannya, apakah hubungan kita dengan Tuhan sudah baik? Benar-benar kita mengasihi Dia. Kemudian apakah hubungan kita dengan pasangan hidup? Bisa suami, bisa istri. Kemudian dengan anak-anak, dengan orang tua atau mertua, atau dengan mantu. Apakah sudah baik? Dan yang ketiga, hubungan kita dengan sesama. Bulan ini tema gereja tentang saling mengasihi. Ya, berarti kita bina hubungan dengan Tuhan, bina hubungan dengan keluarga, dan bina hubungan dengan sesama. Saya
melihat banyak pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Karena baru menikah mungkin belum punya momongan, jadi senang beli anjing. Apalagi kalau anjingnya lucu ya. Anjingnya kecil cuman segede tangan gini ya. Anjingnya kecil. Nah waktu baru dibeli mungkin belum terlalu kenal. Banyak kegonggong kuk gitu. Walaupun kecil tapi suara kenceng ya. Setelah beberapa 2-3 tahun anjing itu sudah mulai kenal ya. Kalau tuannya pulang kerja, dia deketin moncongnya ke kaki tuannya ya. Sambil buntutnya digoyang-goyangin ya. Berarti dia senang gitu ya. Seorang bapak bilang, "Pak, beda Pak. Anjing saya sama istri. Waktu baru beli," dia bilang, ya, "saya pulang kerja, istri saya selalu siapin semuanya ya. Siapin semuanya, bahkan siapin makan. Anjing saya belum kenal, ngokok kuk gitu. Sekarang udah 3 tahunan, ya. Anjing saya, kalau saya datang nempel di kaki ya, buntutnya goyang-goyang, seneng. Istri saya Pak, yang sekarang gantian." Ya, itu memang kadang-kala keluarga seperti itu ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang terjadi, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, kepada pasangan hidup. Ya, nah itu yang Tuhan mau. Dan bagaimana sekarang hubungan kita dengan sesama. Masalahnya bukan dengan orang Kristen saja. Kita berhubungan juga dengan orang-orang yang beragama lain. Dengan dari suku-suku lain. Sehingga Tuhan inginkan kepada kita menjaga hubungan itu. Dan saling mengasihi. Walaupun mereka mungkin berbeda suku, berbeda agama. Tapi Tuhan inginkan kepada saudara dan saya untuk saling mengasihi. Kenapa? Supaya lewat apa yang kita lakukan, orang bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Dan lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biar lewat hidup kita, orang boleh mengenal Yesus dan percaya Yesus. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, bacaan firman Tuhan terdapat dalam Markus pasal 12, ayat 28 sampai 34. Markus 12, ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengar, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanya sesuatu kepada Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan. Yesus setelah berbincang-bincang sebelumnya dengan orang-orang Saduki, mereka mempertanyakan bagaimana, karena adat istiadat orang Israel itu, orang Yahudi, kalau seseorang menikah, kemudian suaminya meninggal, belum punya anak, maka adik suaminya berkewajiban untuk menggantikan. Ya. Nah, pertanyaan mereka adalah, ini satu keluarga 7 anak laki. Ya. Yang pertama menikah,
meninggal, ganti adiknya. Yang kedua, meninggal lagi, ganti. Sampai yang ketujuh, meninggal dan tidak punya anak. Akhirnya perempuan ini pun meninggal. Kemudian mereka tanya, yang nanti di sorga yang jadi suaminya siapa? Saudara, Yesus jawab, di surga nanti kita ini sudah seperti malaikat, tidak mikirin lagi kawin-kawin. Ya, kawin mengawinkan sudah tidak ada lagi. Di sana kita hanya bersukacita, bersukaria, bertemu dengan Tuhan. Memuji, memuliakan Dia. Nah, karena sudah dipertanyakan seperti itu, sekarang ahli Taurat nanya kepada Yesus. Hukum apa yang utama? Sebagai pengikut Yesus itu hukum apa? Dan Yesus katakan, yang utama kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang utama. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, dan ahli Taurat itu bilang, benar, memang itu hukum yang utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara, sepertinya orang ini benar-benar mengerti. Dan memang dia mengerti. Tapi saudara, dia hanya sebatas ngerti. Kenapa saya katakan itu? Karena Tuhan katakan orang ini bijaksana. Dia ada di pintu surga, tapi belum masuk. Kenapa? Karena dia ngerti, tapi dia tidak melakukan. Ya, banyak kita mengerti tentang firman Tuhan, kita melakukan, tapi yang dilarang oleh firman Tuhan. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi masalah. Nah, yang Tuhan inginkan adalah mengerti, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, dalam hidup ini kadangkala timbul rasa kasih kita pada orang-orang lain. Tapi dalam perjalanan hidup, kadangkala kita kecewa dengan mereka. Saudara, seseorang, dia waktu itu, kejadiannya beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Dia mau jual mobil. Kebetulan dia kenal ada orang yang main jual beli mobil. Kemudian dia tawarkan. Dia bilang, boleh enggak mobilnya saya bersihin. Ya, jadi mobilnya dicuci bersih, mesin-mesin juga dicuci. Ya, karena pemilik ini pikir ini akan dijual dan karena rapi, bersih, mungkin agak lebih mahal. Makanya dikasih kuncinya tuh. Dan orang itu benar-benar cuci bersih, mesin-mesin juga. Di starter juga langsung gitu kan. Supaya orang mau beli. Ternyata besokannya mobilnya sudah tidak ada. Ya, ditelepon-telepon nggak diangkat. Akhirnya dilacak. Ternyata mobilnya sudah dibawa ke Palembang. Dan kebetulan ada yang mau jual ini punya saudara di Palembang, dicari, ketemu mobilnya. Tapi orangnya belum ditangkap. Ketemu mobilnya, kemudian orangnya ditangkap dan dibawa ke Jakarta. Kebetulan yang nangkap dari militer. Ya saudara, dibawa ke Jakarta, orang yang bawa kabur mobil ini habis babak belur saudara. Ya, beda mungkin kalau yang nangkap bukan militer, saudara. Nah, ketika sore, yang punya mobil juga sengit saudara ya, mobilnya mau dijual, dibawa ke Palembang, jadi berantakan semua. Ya, dia panas, dia marah, dia juga sebenarnya pengen pukul saudara. Tapi ketika sore saudara, orang ini berpikir, rupanya yang bawa kabur mobil ini ditangkap, waktu itu Palembang, Jakarta makan waktu lama saudara. Dan sejak ditangkap dia belum dikasih makan. Udah babak belur, perut kelaparan. Dan orang yang di mobilnya dibawa kabur itu, dia pergi ke warung Padang, dia beli nasi bungkus, dia kasih tuh orang yang sudah bawa kabur mobilnya. Orang bilang, lu gimana sih mobil lu dibawa kabur, bukannya marah, lu beli nasi bungkus. Gua gak tega.
Gua nggak tega. Saudara, dia bilang, hati gua panas, marah. Tapi gua lihat dia, gua nggak tega. Dia beli nasi bungkus, dia kasih suruh makan. Saudara, kadangkala kita orang-orang Kristen menghadapi seperti ini, ternyata kita lebih galak, saudara. Ternyata kita lebih marah dari orang-orang yang tidak kenal Yesus. Kenapa? Karena kita kecewa. Mungkin waktu itu dia mau jual mobil butuh uang. Ternyata mobil dibawa kabur dan jadi masalah. Pantes kalau orang ini marah. Belas kasihan timbul dari orang ini. Dia beli nasi bungkus dan yang bawa kabur itu bisa makan. Saudara, Tuhan inginkan saudara mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara. Tapi juga Tuhan inginkan saudara untuk mengasihi sesama saudara. Bagaimana orang bisa tahu bahwa Yesus itu baik? Karena Yesus tidak kelihatan secara mata jasmani. Yang dia lihat adalah pengikut-pengikut Yesus. Nah, kalau kita menjadi contoh yang baik, maka mereka akan melihat benar Yesus yang disembah adalah Yesus yang hidup. Yang memberikan pengarahan kepada murid-muridnya untuk hidup saling mengasihi. Saudara, ya permasalahannya hidup dengan beda suku, beda agama, beda bahasa, kadangkala sulit untuk bisa saling mengasihi. Makanya pemerintah menginginkan kita ada toleransi dengan sesama agama. Saudara, saya himbau kepada jemaat di sini, kalau terjadi, misalkan membahas tentang Alkitab dibanding dengan buku-buku lain dari agama lain, tolong jangan menjatuhkan buku-buku agama lain. Ya, saudara percaya Alkitab, oke. Tapi kita jangan menjatuhkan kitab-kitab agama lain. Saudara, saya dulu salesman, saya diajarin training bahwa ketika kita menawarkan produk, kita tidak boleh, misal biasanya kalau saya menawarkan produk A, kita sudah pelajari dulu kompetitornya apa aja. Ya, jadi produk A saya tawarin, saya sudah pelajarin musuh-musuhnya ini yang sejenis itu apa aja. Kelebihan mereka apa, kekurangan mereka apa. Nah, kekurangan mereka ketika saya tawarkan, saya tidak bilang, wah dia punya jelek, coba 6 bulan nanti pasti rusak. Saya tidak boleh bilang seperti itu. Yang saya tawarkan adalah produk saya, kelebihan dari produk dia. Ya, ini produk saya, walaupun sudah lebih dari waktunya, dia tetap baik. Jadi saya tidak boleh menjelekkan. Makanya saya himbau jemaat. Ketika terjadi perbincangan kadang-kala ini jadi masalah. Ya, baik ketika lewat WA ataupun ketika berbincang-bincang. Ketika membahas tentang kitab-kitab agama lain. Jangan kita menjelekkan agama lain. Kita agama kita aja yang kita ngerti. Ya. Kadangkala kita berasa lebih ngerti dari mereka, padahal kita mungkin baru tahu depan-depannya aja. Yang kita ngerti. Dan yang Tuhan inginkan ada saling mengasihi. Saudara, saya dengar kesaksian seorang anak, dia dipungut, dibesarkan oleh satu keluarga, kemudian ternyata yang memberikan anak itu kepada keluarga itu, ya, ibu kandungnya, hidupnya sukses. Hidupnya sukses. Dan anak yang diberikan kepada keluarga ini juga hidupnya sukses tapi tidak sesukses ibu kandungnya. Dan ketika orang tua angkat tanya, itu ibu kandung kamu mau balik sama dia enggak? Dia katakan, saya
menghormati dia sebagai ibu kandung. Tapi saya tetap menghormati dan mengasihi ibu. Ya, ibu angkatnya dia tetap kasihi. Dia bilang, saya menghormati karena saya tahu dia memberi saya ke ibu angkatnya karena waktu itu situasi ekonominya papanya pergi meninggalkan keluarga itu, jadi anak itu tidak bisa untuk dibesarkan, makanya dikasih orang. Saya mengerti. Dan anaknya bilang, walaupun sekarang ibu kandung saya jadi orang yang sukses, sangat luar biasa, tapi saya tetap mengasihi ibu angkat saya. Karena dia yang mengajari saya. Dan anak angkat ini walaupun ibu angkatnya tidak kaya, hidup sederhana, tapi ternyata anak ini bisa lulus jadi dokter. Dan dia katakan, saya menghormati orang tua kandung, saya menghormati orang tua angkat. Saudara, kasih ini yang Tuhan inginkan ada kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadangkala kita marah. Ya, kita marah. Ada beberapa orang anak angkat yang begitu dilihat orang tua kandungnya kaya, pindah. Ya, ada juga yang dia lihat orang tua kandungnya susah, malah marah-marah terus. Tuhan inginkan kepada saudara dan saya saat ini saling mengasihi. Jadi dalam saling mengasihi kadang-kadang terjadi perbedaan-perbedaan. Dan perbedaan-perbedaan ini membuat benturan-benturan. Dan benturan-benturan ini kadang-kala mengecewakan. Saudara, saya tidak tahu kekecewaan apa yang saudara hadapi ketika saudara bersama dengan orang-orang lain. Saudara, kadangkala kekecewaan itu yang jadi masalah buat kita adalah orang-orang dekat yang membuat kita sangat kecewa. Orang-orang yang kita anggap sudah seperti saudara. Itu kadang-kadang yang membuat kita kecewa. Karena dia mengkhianati. Dan itu membuat kita patah arang. Kalau sudah patah arang, sangat sukar untuk nyambung kembali. Saudara, banyak orang yang terkena kanker karena sakit hati. Karena sakit hati, mereka terkena kanker. Banyak ketika saat detik-detik terakhir mau meninggal, mereka melepaskan rasa sakit hati. Saudara, saya mungkin pernah saksikan seorang ibu 40 tahun menyimpan rasa sakit hati kepada suaminya. Dan ketika dia mau menghembuskan napas terakhirnya, dengan sekuat tenaganya, dia berusaha memeluk suaminya. Dia katakan, "Pap, maaf, saya menyimpan sakit hati selama 40 tahun. Suaminya tanya, yang mana? Saudara, anak laki memang seperti itu saudara ya. Marah, 2-3 jam selesai. Tapi anak perempuan, ya menurut survei, marah 20 tahun lagi masih ingat. Makanya suami tanya, yang mana? Dia kata, enggak Pak, udah saya sudah lepaskan. Saya sudah mengampuni. Saya sayang sama Papa. Saudara, pagi ini Tuhan ingatkan. Ayo, saling mengasihi. Saling mengasihi. Walaupun kau berasa dikecewakan. Walaupun kau berasa ditinggalkan. Ini yang terjadi, saudara. Makanya firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Baru sesama. Dan itu sama utamanya. Karena walaupun saudara
mengasihi Tuhan, ke gereja enggak pernah absen, doa puasa. Tapi kalau saudara tidak ada kasih kepada sesama, seperti tong kosong bunyi, nyaring bunyinya. Saudara, bisa enggak sih kita mengasihi Tuhan? Ya, orang semua lihat bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh, tetapi ada kekerasan hati dalam hidup kita. Apalagi kepada orang-orang yang pernah mengecewakan. Nah, pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Ayo, saling mengasihi. Siapapun dia, apapun keadaannya, bagaimana ekonominya, atau pendidikannya, atau pergaulannya, apapun dia. Kita tetap mengasihi. Urusan bagaimana dia peduli atau tidak dengan kita, itu urusan Tuhan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Pagi ini, ayo, apa pergumulanmu? Apa masalah hidupmu? Tuhan inginkan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Enggak mungkin kita menyakiti tubuh kita. Pasti kita akan menyayang. Nah, permasalahannya saudara, seringkali kasih yang kita bagi balik dengan kekecewaan. Dan ini yang membuat kita tawar hati. Padahal dengan kita tawar hati, kecil kita di hadapan Tuhan. Dengan kita tawar hati, ketika kita menghadapi masalah-masalah hidup, kita tidak mungkin menang. Karena kecil kita. Tapi kalau kita bersuka cita dengan kejadian yang menimpa kita, maka sukacita itu meluap. Saudara, kadangkala orang-orang yang menyakiti hati kita, ya, yang membuat kita kecewa, dia sudah hahaha di depan kita. Ya, udah hahaha di depan kita, kitanya masih ya. Saya pernah didatangi seorang pemuda, dia bilang, Pak, saya putus dari pacar saya. Oh ya. Tadinya, waduh Pak, saya beberapa malam gak bisa tidur. Parah, ya, benci. Dan sangat sakit hati. Sampai saya tidak mau keluar kamar. Berhari-hari. Akhirnya saya ambil putusan, saya mesti keluar. Dia keluar kamar. Dia ketemu pacarnya. Lagi jalan sama cowoknya. Dia lihat dari jauh, cekakak-cekiki ketawa. Dia bilang, gua bego amat ya. Gua sedih putus sama dia, dianya lagi ketawa-ketawa. Cekakak-cekiki. Dia bilang, sekarang Pak saya ngambil keputusan. Saya tidak mau masuk dalam kesedihan yang berlarut-larut. Dia bisa ketawa-ketawa. Ya memang karena dia yang mutusin. Tapi saya juga mestinya bisa ketawa-ketawa. Kenapa saya harus sedih? Saudara, kadangkala itu yang terjadi. Orang-orang yang terdekat yang membuat kita kecewa, sakit hati, dan tawar hati. Pagi ini Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Ayo, saling mengasihi. Apapun keadaan dia. Saudara, ini kelihatannya mudah. Ya, apalagi saya yang di depan ngomongnya gampang kan. Walaupun disakitin tetap mengasihi. Kelihatannya mudah. Pelaksanaannya saudara yang susah. Saudara dan saya tidak mungkin dapat melakukan dengan baik tanpa Roh Kudus yang memimpin hidup saudara. Tanpa Roh Kudus yang membuat saudara bersuka cita. Saudara, karena Roh Kudus yang membuat saudara selalu bersuka cita dalam damai. Bersuka cita setiap hari. Kenapa? Karena kita berasa hanya Yesus pengharapan saudara dan saya. Ini yang Tuhan mau. Nah, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 13,
Yohanes pasal 13 ayat 34, 35. Aku memberikan perintah baru pada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Tuhan perbarui lagi dengan ini untuk saling mengasihi. Tugas saudara dan saya untuk saling mengasihi. Supaya orang-orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang penuh dengan kasih. Karena Yesus itu adalah kasih. Jadi kalau kita bilang kita percaya Yesus, kita harus punya kasih. Kalau kita tidak punya kasih, berarti dipertanyakan kepercayaan kita kepada Yesus. Tuhan inginkan perintah yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya, saling mengasihi. Saya tidak tahu pergumulan apa yang terjadi pada saudara, tapi yang Tuhan mau itu, dan itu yang harus kita coba untuk lakukan, dan kita minta kepada Roh Kudus untuk membimbing kita, menghentar kita, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Tanpa Roh Kudus, saudara, sangat berat buat kita untuk bersuka cita dalam situasi yang mengecewakan. Sangat berat untuk kita bersuka cita pada saat situasi yang mengecewakan. Apalagi itu orang-orang yang terdekat. Makanya pagi ini, ayo kita mengasihi. Karena Yesus lebih dulu mengasihi, saudara. Saudara, tahu kan nyanyian orang-orang yang habis gajian? Ya, haleluya, haleluya, gitu kan ya. Kalau tanggal tua, aku berserah, aku berserah. Ya saudara, Tuhan ketika Tuhan menolong saudara, ingat ada orang-orang yang butuh ditolong juga. Walaupun orang itu pernah mengecewakan, tetap bersuka cita. Tadi kita nyanyikan, dalam musim apapun juga. Kehidupan memang seperti itu saudara. Karena musim silih berganti. Ya, memang sekarang zaman sudah mulai agak repot saudara. Karena musim di Jakarta terutama ya, musim panasnya kadang-kadang panjang, musim hujannya sedikit sekali. Kadang-kadang musim hujannya terus, musim panasnya sedikit sekali. Memang terjadi fenomena alam. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, musim apapun juga, tetap bersuka cita, tetap mengasihi. Amin saudara? Oke, saya undang tim musik untuk maju. Saya ada video, mungkin bisa diputarkan ya. Ya, kucing dan anjing biasanya berantem ya. Ini bisa ngegarukin. Nah, kucing dijilatin ya. Tuh. Nah, iya kan? Lihat. Anjing bisa, nah ini babi sama anjing. Ya, mereka bisa damai. Ini bebek kasih makan ikan. Ya, kucing dengan domba. Ya, bebek bisa ikutan bersuka cita. Ayam dengan sapi ya. Ya.
Lihat, mereka bisa seperti itu. Lihat. Tuh, ya, anjing laut sama anjing beneran. Lihat, bisa seperti itu. Ya, mereka saling membantu. Ya kan? Tuh, ya. Bisa bermain bersama kelinci dengan anjing. Tuh, kambing dengan kucing. Bekerja sama membawa kayu. Ya, oke. Itu binatang yang sempat divideoin. Saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah karena beda, nggak sejenis, jadi kita tidak ada kasih? Tuhan inginkan saudara dan saya tetap mengasihi. Walaupun mungkin beda agama, beda suku, beda bahasa, beda semuanya. Saudara, ada yang sedang memvideokan hidupmu. Ada yang sedang memvideokan hidupmu. Ketika engkau pulang, video itu akan diputar. Dan engkau tahu siapa engkau. Kita angkat pujian, jejakmu Tuhan. Sorry. Ku tak mengerti jejakmu Tuhan. Tanpa seribu kata, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi firman-Mu. Saudara, saya ada video lagi, boleh tolong diputarkan? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Bagaimana kehidupan saudara?
Ini ada video Tuhan sudah pakai anak-anak untuk menyampaikan kuasa Tuhan. Mungkin bisa diputarkan? Ya, ini seorang anak mendoakan opanya. Ya, sayang tidak ada suaranya ya. Nggak apa-apa. Dia mendoakan opanya, bagaimana Tuhan pakai dia. Ya, ada satu lagi, ini dia mendoakan adiknya. Bahasa lidah. Amin. Saudara, Tuhan berkarya kepada anak-anak karena kedatangannya sudah makin dekat. Tuhan juga berkarya kepada saudara. Kalau ada saat ini rasa sakit hati, mungkin kepada pasangan hidup, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada orang tua, kepada mertua, kepada saudara. Tuhan katakan, maukah engkau mengasihi? Tuhan ingin pakai saudara dan saya lebih heran lagi. Yuk kita angkat pujian lagu ini yang tadi. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanda, namun tetap percaya. Amin. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Amin, haleluya. Ajarku memahami, amin, semua yang Kau ingin, amin, agar hidupku puaskan hati. Oh haleluya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghang, serahkan diri genapi karya-Mu. Amin, haleluya. Ajarku Jemaat yang untuk bangkit berdiri. semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Haleluya. Bagimu aku rela Haleluya. sepenuh hati menghang, Haleluya. serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri. Serahkan diri genapi karya-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak dapat mengasihi sesama kami. Karena kami pernah dikecewakan. Bahkan sampai kami sangat menderita. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk saling mengasihi,
Supaya lewat hidup kami, orang melihat benar Yesus yang kami sembah adalah yang penuh dengan kasih. Dan itu terpancar lewat hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Dan itu boleh mengalir kepada orang-orang di sekitar kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, hamba ingin berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin ingin melepaskan pengampunan. Yang tampak terasa mereka sudah pendam begitu lama. Dan membuat rohani mereka menjadi merana. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, lewat Roh Kudus, pengampunan kami lepaskan. Damai sejahtera mengalir. Damai sejahtera mengalir. Sukacita mengalir. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami belum menjadi contoh yang baik. Tapi biarlah lewat hari-hari hidup kami, hari lepas hari, biarlah kami boleh makin baik dan makin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kasih itu boleh terus mengalir dalam hidup kami. Terasa oleh orang-orang di sekitar kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kira firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Bukan saja buat kami pribadi, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita diberkati oleh firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang para pelayan Tuhan. Dan sebelum memberi kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon kepada Ibu Lika memimpin kita dalam doa persembahan. Mari jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa kalau pada saat ini, pada kesempatan ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan kembali untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan juga masih memberi kami kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Dan terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bapa, jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, melainkan pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami akan memberikan berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, sucikan dan kuduskan hati kami, pikiran kami Tuhan. Supaya apa yang kami beri Tuhan boleh menyukakan hati Tuhan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi. Biarlah Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang belum dapat memberi. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Sehingga hari-hari berikutnya mereka boleh bersama-sama kami memberi yang terbaik bagi kerajaan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang membawa kantung persembahan. Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya persembahan ini
boleh Tuhan pakai untuk mempelebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita Bapak Ibu semuanya. Seperti biasa, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini jam 10 pagi. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel yang sudah membawakan firman Tuhan. Begitu juga semua yang melayani pada
pagi hari ini, biarlah kasih Tuhan memenuhi setiap kita. Senang sama kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat kepada Bapak Daniel, kami persilakan. Saudara, sebelum kita pulang kita merenung sejenak. Saudara bisa bayangkan orang yang habis dipukulin, babak belur, habis dicambuk, bukan pakai cambuk biasa, cambuk yang di ujungnya ada pengait dan ketika ditarik dagingnya tertarik, dia tergantung di kayu salib. Darahnya setetes demi setetes mengalir. Sampai tetes yang penghabisan. Dan dia katakan, sudah selesai. Yesus yang disalibkan. Dia tanggung semuanya buat saudara dan saya. Dan Yesus katakan, sudah selesai. Saya tidak tahu hari ini saudara datang dengan pergumulan apa. Tapi janji Tuhan tetap semua sudah ditanggung oleh Dia. Amin. Kalau semua sudah ditanggung, walaupun engkau harus mengalaminya, ingat ada Yesus yang mendampingi. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah terjadi saat ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah Tuhan, kasih yang daripadamu mengalir ke hidup kami, mengalir kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga lewat kasih-Mu Tuhan, banyak orang yang melihat, bahkan menjadi percaya. Dan mau mengikut Engkau. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, hamba serahkan jemaat-Mu yang hadir saat ini. Maupun yang mungkin mereka beribadah lewat online nanti sore. Atau kapanpun juga. Tuhan, kalau ada di antara mereka yang saat ini datang dengan kondisi sakit, baik tubuh, secara fisik maupun psikis. Atau mereka berdoa untuk keluarganya. Bapa, kami percaya lewat bilur-bilur Yesus yang tercurah di kayu salib dapat menyembuhkan mereka. Sebab itu ya Bapa, dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Amin Tuhan. Bapak, kalau ada di antara anakku yang datang mungkin dengan pergumulan hidup, baik masalah ekonomi keluarga yang murad marid, atau persoalan besar yang terjadi di kantor mereka, atau masalah damai sejahtera antara pasangan, Bapak, kami serahkan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera mengalir, sukacita mengalir, berkat mengalir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, ibadah ini sudah selesai. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk negeri ini Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil para Menteri, dan semua pejabat. Kiranya mereka dapat memimpin negeri ini dengan takut akan Engkau. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan pikiran-pikiran yang baik untuk membawa bangsa kami menjadi lebih baik. Terlebih Tuhan, bangsa kami kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Berkat-Mu mengalir kepada bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yonatan Lukas beserta istri dan Ibu. Demikian juga Bapak Pendeta Stefanus Lukas beserta istri. Mereka sedang dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka juga. Sampai di tempat ini di Jakarta dengan selamat dan minggu depan mereka dapat melayani kami kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang kekasih, angkat tanganmu dan terimalah berkat.
Saudara yang kekasih, pulanglah dalam kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yesus jalan